Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bia Eduka. Di video ini kita akan belajar mengenai pola pewarisan sifat, khususnya membahas mengenai hukum Mendel 1 atau hukum 1 Mendel. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini semakin bermanfaat ya. Ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari mengenai hukum Mendel, di mana hukum Mendel ini dibedakan menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 ini, diantaranya ada persilangan monohibrid serta sifat intermediat, sedangkan hukum Mendel 2 itu ada persilangan dihibrid. Baik persilangan monohibrid, sifat intermediat, maupun dihibrid ini dapat diuji dengan cara perkawinan resiprok, backcross, maupun test cross. Tapi di video ini, kita hanya akan mempelajari dulu mengenai persilangan monohibrid dan juga sifat intermediat. Untuk yang persilangan dihibrid dan juga resiprok, backcross maupun test cross akan kita pelajari di video yang berikutnya. Berikut ini adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam pola pewarisan sifat. Yang pertama ada genotip, di mana genotip ini merupakan sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Biasanya, genotip ini disimbolkan atau dikodekan dengan huruf-huruf. Misalkan huruf B besar itu untuk mengkodekan buah yang berukuran besar. Sedangkan BB kecil ini mengkodekan huruf yang berukuran kecil. Lalu ada fenotip. Fenotip ini merupakan sifat organisme seperti yang dikodekan oleh genotipnya. Jadi kalau fenotip ini dia merupakan sifat yang nampak. Kayak tadi misalkan huruf BB besar itu digunakan untuk mengkodekan sifat buah besar. Sedangkan BB kecil itu mengkodekan buah yang berukuran kecil. Lalu ada homozigot. Homozigot itu merupakan suatu sifat individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang sama. Homo itu kan artinya sama. Misalkan jenis gen RR besar, kemudian RR kecil, atau mungkin AA besar, BB besar, dan juga AA kecil, BB kecil. Dan yang terakhir ada heterozigot. Hetero ini kan artinya berbeda ya. Sehingga heterozigot itu merupakan suatu sifat individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang berlainan atau berbeda dari jenis gen. Misalnya R besar R kecil atau A besar A kecil, B besar B kecil. Kita bahas dulu mengenai persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Mono itu kan artinya satu. Contoh dari persilangan monohibrid ini adalah persilangan dari tanaman kacang yang berbiji bulat dengan tanaman kacang yang berbiji keriput. Jadi, sifat yang disilangkan pada persilangan ini adalah sifat bijinya, yaitu yang satu sifatnya bulat dan yang satunya sifatnya keriput. Tanaman kacang yang berbiji bulat ini dikodekan dengan huruf BB besar, sedangkan tanaman yang berbiji keriput ini dikodekan dengan huruf BB kecil. Sehingga gametnya untuk tanaman yang berbiji bulat adalah huruf B besar, sedangkan tanaman untuk yang berbiji keriput itu adalah B kecil. Gamet itu merupakan separuh dari gametnya. Lalu dihasilkan F1 yaitu B besar B kecil yang merupakan genotip untuk tanaman yang berbiji bulat. Kenapa huruf B besar B kecil ini mengkodekan untuk yang biji bulat? Karena biji bulat ini sifatnya dominan dari biji yang keriput. Lalu, tanaman F1 itu disilangkan dengan sesamanya sehingga disebutlah sebagai parental 2. Jadi parental 2 ini merupakan hasil persilangan F1 dengan F1 tadi ya. Lalu gametnya adalah B besar B kecil dan juga B besar B kecil sehingga diperolehlah F2-nya seperti yang disajikan dalam tabel ini. Tadi kan gametnya ada huruf B besar sama B kecil, B besar dengan B kecil sehingga diperolehlah F2-nya ada tanaman berbiji bulat yang disimbolkan dengan huruf B besar dan juga tanaman yang berbiji bulat namun dikodekan dengan huruf B besar B kecil dan juga ada tanaman yang berbiji keriput yang dikodekan dengan huruf B kecil B kecil.
Berdasarkan perbandingan genotip F2-nya, tadi genotip itu merupakan sifat yang tidak nampak ya, atau yang dikodekan dengan huruf-huruf, yaitu BB besar dibanding B besar B kecil banding BB kecil, yaitu sebesar 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotip F2-nya, fenotip tadi adalah sifat yang nampak ya, yaitu tanaman yang berbiji bulat itu jumlahnya ada 3, sedangkan yang berbiji keriput itu ada 1. Sehingga perbandingan fenotip F2-nya adalah 3 banding 1. Berdasarkan hasil persilangan ini, Mendel menyimpulkan bahwa pada pembentukan gamet, pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Ya, ini tadi kan pada saat pembentukan gamet, gen-gen yang sealel ini berpisah sehingga gametnya itu hanya separuh dari gennya atau gen induknya. Pemisahan gen ini terjadi selama proses meiosis berlangsung, karena memang proses pembentukan gamet ini kan melalui proses pembelahan meiosis ya. Jadi di dalam setiap gamet hanya terdapat satu set kromosom saja. Kesimpulan tersebut dikenal sebagai hukum satu Mendel atau disebut juga dengan hukum pemisahan gen yang sealel atau hukum segregasi gen. Jadi tadi gen-gen yang satu alel atau gen yang sealel ini akan memisah. Mendel juga menyimpulkan jika dominansi nampak sepenuhnya, maka persilangan monohibrid antar dua individu yang bersifat heterozigot akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip 3 banding 1. Tadi persilangan antara gen yang heterozigot ya, ini tadi kan pada P2-nya, P2 ini kan merupakan persilangan dari gen yang heterozigot ya. Ini kan B besar B kecil, B besar B kecil, sehingga disebut sebagai gen yang heterozigot. Maka apabila kedua gen heterozigot ini disilangkan akan membentuk perbandingan fenotip sebesar 3 banding 1. Kita lanjutkan ke jenis persilangan hukum Mendel 1 yang kedua, yaitu sifat intermediat. Intermediat ini kan artinya sifat pertengahan gitu. Contohnya terdapat pada persilangan tanaman Mirabilis jalapa, di mana tanaman Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 yang berwarna merah dikodekan dengan huruf MM besar disilangkan dengan Mirabilis jalapa yang warnanya putih. Maaf, ini seharusnya warnanya putih ya. Yang dikodekan dengan huruf MM kecil. Ini seharusnya putih. Diperolehlah gametnya untuk tanaman yang warna bunganya merah, itu gametnya adalah M besar, dan tanaman untuk yang warnanya putih, gametnya adalah M kecil. Sehingga dihasilkanlah F1 atau filial yang pertama, bunganya merah muda. Jadi, persilangan antara bunga yang warna merah dengan bunga yang warna putih itu tidak dihasilkan F1-nya dengan genotip MM besar atau yang bersifat bunga merah, namun dihasilkan bunga yang berwarna merah muda. Jadi warna merah muda ini merupakan sifat intermediat antara bunga merah dan juga bunga putih. Kemudian parental yang keduanya atau induk yang keduanya ini merupakan hasil persilangan dari F1-nya. Ya, ini sesama F1 itu disilangkan. Untuk gametnya yaitu M besar dengan M kecil sehingga diperolehlah F2 seperti yang disajikan dalam tabel. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil sehingga diperolehlah bunga yang berwarna merah yang dikodekan dengan huruf MM besar sebanyak 1. Kemudian bunga yang berwarna merah muda yaitu M besar M kecil itu ada 2, sedangkan bunga yang berwarna putih atau yang dikodekan dengan huruf M kecil itu hanya ada 1. Berdasarkan hasil persilangan di atas, maka diperoleh perbandingan genotip F2-nya atau perbandingan sifat yang tidak nampaknya, yaitu MM besar banding M besar M kecil banding M kecil sebesar 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotip F2-nya atau perbandingan sifat yang nampak, yaitu perbandingan antara bunga yang berwarna merah dibanding dengan bunga yang berwarna merah muda banding bunga yang berwarna putih itu juga sama-sama 1 banding 2 banding 1. Jadi perbandingan antara genotip maupun fenotipnya itu sama, yaitu sama-sama 1 banding 2 banding 1.
Sifat intermediat ini muncul karena adanya dominansi tidak penuh. Nah, ini kan sifat yang berwarna merah ini kan sebenarnya lebih dominan dibandingkan yang warnanya putih. Namun, sifat dominansi pada warna merah ini tidak muncul sepenuhnya atau hanya separuhnya saja, sehingga dihasilkanlah tanaman F1 yang berwarna merah muda ya. Ini kan F1-nya warnanya merah muda. Karena sifat merahnya ini menutupi warna putih ini tidak sepenuhnya gitu atau hanya sebagian saja. Atau terjadi peristiwa dominansi tidak penuh sehingga dihasilkanlah tanaman F1 yang berwarna merah muda, bukan merah. Warna merah muda merupakan sifat intermediat atau pertengahan antara warna merah dengan warna putih. Demikian tadi pembahasan mengenai hukum 1 Mendel beserta contoh persilangannya, yaitu persilangan monohibrid dan juga sifat intermediat. Sedangkan hukum Mendel yang kedua yaitu yaitu persilangan hibrid akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami oleh adik-adik. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.